Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan tokoh kita, sesepuh kita, Bapak Supardi Puyo selaku Sohibul Bait. Yang kami muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu haja. Insyaallah kita yang hadir di sini calon-calon haji, amin. Calon-calon haja, amin. Calon-calon mati, amin. Biar kencang aminnya, biar pelan aminnya, bahkan yang tidak amin pasti calon mati. Tinggal siapa yang duluan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau duluan silahkan, saya belakangan. Atau saya yang belakangan, ibu bapak duluan mewali juga boleh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Kita bisa hadir di tempat ini. Yang pertama untuk menghibur keluarga yang berduka, yakni takjiyah. Karena takjiyah ini asal kata dari kata azza ya'izzu, takjiyah yang artinya adalah menghibur. Siapa yang dihibur? Keluarga yang berduka. Tentunya kita semua kehilangan. Kita semua pasti sayang sama almarhumah, tapi Allah jauh lebih sayang. Karena sejatinya manusia itu adalah berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang dibaca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi dimaknai di hati yang paling dalam. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insyaallah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Yang kami muliakan Bapak Lurah Dembe 1. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ada dua rumus yang kita pelajari. Kalau dulu kita belajar di matematika di sekolah dasar, rumus segitiga setengah alas kali tinggi atau per 2. Kita kenal rumus Pitagoras. Tapi ada rumus yang bisa menguatkan kita tentang ujian Allah. Rumus yang pertama adalah kullin nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pastikan itu ibu bapak. Tidak ada yang kekal, yang abadi. Setiap manusia, setiap makhluk Allah yang memiliki nyawa, pasti dia akan mati. Rumusnya apa? Itu setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, rumus yang kedua adalah bahwa hidup kita di dunia ini tidak kekal.
dan tidak abadi. Kalau mau ambil falsafahnya Umar bin Khattab, kita itu hidup di dunia ini cuma sementara. Bahasa kita adalah penumpang. Saya ambil contoh. Kira-kira ketika kita melakukan perjalanan, tujuan kita adalah ke Manado. Kira-kira dalam perjalanan itu kita istirahat sejenak. Di mana itu? Di rumah makan. Saya mau tanya ibu bapak, kira-kira di rumah makan itu lama, sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Sebentar. Lama kecuali ketiduran. Ditinggal di auto. Masih buang air kecil, makan, minum. Itu pun makan tidak terlalu banyak. Maka digambarkan oleh Umar bin Khattab bahwa kehidupan di dunia itu persis kita singgah di rumah makan. Yang kekal, yang abadi, yang selamanya di mana? Selamanya kekal kita adalah di akhirat. Kalau kita mau ambil usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, maka usia manusia kurang lebih 60 tahun. Ini almarhumah usianya berapa tahun? 70 bonusnya. 78 itu. Itu cocok dengan hadis Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu wa sya'a amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang dan jelek amalannya. Mudah-mudahan kita semua dan almarhumah termasuk orang yang diberikan umur panjang dan baik amalannya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 hal agar kita bisa tetap iman kepada Allah jika kita ditimpa musibah. Yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, kenapa kata sabar didahulukan dibanding dengan kata sholat? Ini menarik Ibu Bapak. Kenapa kata sabar didahulukan dibanding dengan sholat? Menurut pendapat ulama bahwa sabar ibadah yang sangat luas. Sabar itu masuk dalam semua ibadah yang kita lakukan. Saya ambil contoh Ibu Bapak. Misalnya sholat 5 waktu atau sholat sendirian. Kita diminta untuk bersabar pada setiap gerakan. Dalam bahasa fikih disebut dengan tumak-ninah. Kira-kira kalau sholat tidak butuh kesabaran, ibu bapak bisa bayangkan sholat kita itu seperti ayam yang kelaparan sedang mematuk makanan. Kira-kira ketika ayam lapar, matuk makanan pelan-pelan tidak? Tuk tuk. Tuk tuk. Kecuali ayam sakit. Tapi kalau ayam sehat, tuk 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 tuk. Belum kenyang dia belum berhenti. Ketika itu sabar tidak dimasukkan dalam ibadah lainnya seperti sholat, maka sholat bukan cepat, laju. Kayak sholat Valentino Rossi, kecepatannya tinggi. Maka itu dibutuhkan kesabaran. Maka amal-amal semua ketika kita diuji, minta pertolongan Allah, yang kita dahulukan apa? Sabar. Maka sabar itu ada 3 yang kita tahan ketika kita timpa musibah. Yang pertama adalah lisan kita. Nah, ini lisan kita yang tahan. Yang kedua apa? Hati kita.
Yang ketiga yang ditahan apa? Tindakan kita. Jangan sampai ketika kita memperoleh ujian dari Allah, maka saat itu kita tidak bisa menahan kita. Menahan tiga hal. Lisan kita berteriak-teriak, Allah tidak adil. Masa diambil ini saudara saya? Masa diambil ini oma saya? Orang yang baik sekali, kenapa harus diambil? Lisan kita. Maka saat itu, maka sabar menurut bahasa adalah menahan. Ditahan. Ketika kata-kata itu muncul, maka sejatinya sabar itu pada hentakan pertama. Begitu kita dapat kabar saudara kita, keluarga kita tertimpa musibah, maka yang dahulukan adalah ditahan dalam hati pada hentakan pertama. Maka di dalam Al-Quran kita diajarkan, alladzina idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita tertimpa musibah, katakan, sesungguhnya kami datang, almarhumah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ada riwayat ibu bapak, ada golongan tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adik dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Zubair, periwayat hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu ada nama 4 Abdullah. Yang paling senior adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Abbas, anaknya Abbas, paman Nabi, bin Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah ibnu Zubair. Maka dia masih adik dari Abdullah ibnu Zubair, namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini masih cucu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya Asma, anaknya. Maka Urwah ini ibu bapak dalam riwayat. Beliau ini dalam riwayat ada yang mengatakan punya anak 4. 3 perempuan, 1 laki-laki. Anak laki-laki ini sayang sekali. Kenapa disayang? Dia didik agamanya bagus, hafal Quran, cerdas. Maka suatu saat Urwah ini diundang sama khalifah, diundang di istana. Maka berangkatlah dan diajaklah anak kesayangannya. Sampailah di istana, ini anak tertegun, terkagum melihat kuda. Kalau anak muda zaman dulu Bapak Ibu suka melihat kuda. Kalau zaman now, zaman sekarang, generasi milenial tidak lagi suka kuda. Yang disuka apa? Mobil. Macam merek mobil dilihat, Avanza, Innova, Xenia, dan merek-merek lainnya. Itu yang dilihat. Ketika dia minta izin pada suatu saat, pengawal istana melapor kepada raja. Biasanya kalau duduk ulama, Urwah bin Zubair ini ulama besar, ahli hadis, ahli fikih. Maka ketika duduk ulama dengan khalifah, itu tidak boleh pengawal memotong pembicaraannya, tidak sopan. Maka saat itu pengawal karena sudah ada diinformasikan ini penting mendesak, maka melapor, wahai khalifah, minta izin melapor, mohon maaf mengganggu. Anaknya Urwah bin Zubair meninggal dunia. Ia ditendang oleh kaki kuda. Jadi anaknya meninggal dunia. Begitu dapat informasi kedukaan anaknya meninggal dunia, anaknya yang paling dicintai meninggal dunia, apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Ini khalifah heran. Kenapa engkau kehilangan anak yang engkau cintai, lalu kau ucapkan kata Alhamdulillah? Apa kata Urwah? Alhamdulillah, anakku hafal Quran, ibadahnya bagus, ibadahnya baik. Maka ketika diambil oleh Allah, maka apa yang tidak membuat saya bahagia? Karena sejatinya kita semua akan kembali kepada Allah. Sampai di situ akhirnya Urwah
bin Jubair ikut memakamkan anaknya. Dia sendiri ikut memakamkan. Maka di tanah itu dia tidak pakai sandal. Begitu dia memasukkan di perkuburan, kakinya kena virus. Dan virusnya kalau saya baca dalam riwayat itu tidak tahu penyakitnya apa, sejenis apa. Tapi kalau zaman sekarang itu tumor. Zaman itu penyakit tidak bisa diobati. Dipanggil tabib istana, tolong obati. Tabib istana menyimpulkan bahwa kakinya Urwah harus diamputasi. Harus dipotong, Bu, kakinya. Dan waktu itu tidak ada obat bius. Maka pihak istana tabib menyarankan, wahai Urwah, karena tidak ada obat anti sakit, maka kalau boleh engkau minum minuman keras dulu supaya mabuk. Begitu engkau mabuk tidak sadarkan diri, kami potong kakimu dengan gergaji. Dulu tidak ada peda kayak sekarang, alat tajam, Bu, pakai gergaji. Iya. Maka saat itu Urwah dia tidak mau. Saya tidak mau. Saya selama hidup tidak pernah saya meminum arak satu kali pun, satu tetes pun tidak. Saya tidak mau. Lalu tabib istana, kalau begitu kami ambilkan beberapa pengawal untuk memegang engkau. Ketika engkau akan dioperasi, engkau tidak goyang kakimu. Apa kata Urwah? Tidak. Ketika saya nanti dioperasi, saya akan berzikir. Dalam riwayat itu berzikir. Saya akan berzikir kepada Allah. Ketika setelah berzikir, wajah saya memerah, lalu kau lakukan operasi. Maka mulailah Urwah. Dia baca apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kepasahan la haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Dia berzikir terus, kemudian wajahnya memerah. Maka saat itulah bismillah, dipotonglah kaki Urwah. Dipotong. Setelah dipotong, putus kakinya, Urwah sadar. Setelah sadar disampaikan Urwah, kakimu harus dimasukkan di minyak yang panas. Kenapa? Kalau tidak dimasukkan minyak panas, darahnya akan keluar terus. Maka saat itu dia berzikir lagi, tapi saking panasnya dia terpingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah berjam-jam dia dibangunkan oleh tabib istana. Oh, sudah terbangun Urwah. Begitu terbangun, apa yang dia katakan? Wahai tabib, tolong ambilkan kakiku. Saya ingin menggendongnya. Coba bayangkan, saya ingin menggendongnya. Diambillah kakinya, lalu digendong. Apa yang dikatakan Urwah? Wahai kaki, kau akan ditanam, kau akan kembali kepada Allah. Ku yakinkan bahwa selama hidup 40 tahun, kakiku tidak pernah kugunakan melangkah di tempat-tempat maksiat. Tapi kakiku kugunakan di tempat-tempat majelis taklim, majelis ilmu, tempat untuk sholat di masjid. Maka bahagialah engkau menghadap Allah. Maka kakinya ditanam. Ada orang sekarang diamputasi, dilihat kakinya, tidak. Itu Urwah bin Jubair. Begitu sabarnya. Ketika ditanya, wahai Urwah, kenapa engkau sabar sekali? Apa yang dikatakan Urwah? Wahai Khalifah, saya bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan saya 4 anak dan 2 tangan dan 2 kaki. Allah cuma mengambil 1 saja. 4 anakku diambil 1. Kenapa aku harus protes? Allah berikan selama hidup saya 2 tangan, 2 kaki. Allah cuma ambil saya 1 kaki. Kenapa saya tidak ikhlas? Masya Allah. Itu pelajaran penting, kesabaran dan keikhlasan tabi'in, namanya Urwah bin Jubair. Masya Allah, itu pelajaran penting buat kita. Masya Allah, pujian yang luar biasa. Kalau kita masih ambillah falsafah tukang parkir. Kira-kira tukang parkir itu, ibu bapak,
kendaraan apa yang tidak ada sama dia. Begitu orang mau memparkirkan mobilnya, orang percaya kepada tukang parkir, maka disediakan tempat. Disusun rapi itu motor. Bahkan kalau kepanasan, ditaruh kardus. Berbagai macam-macam kendaraan, mulai dari kendaraan yang murah sampai yang mahal, kendaraan yang biasa-biasa sampai super mewah. Begitu pemiliknya mengambil kendaraannya, kira-kira tukang parkir marah tidak? Marah tidak, Bu? Tidak. Kenapa? Tukang parkir merasa bahwa kendaraan yang ada sama dia adalah titipan dari tuannya. Nah, sekarang kita keluarga, almarhum ini adalah titipan Allah, almarhumah titipan Allah. Orang yang kita cintai adalah titipan Allah. Kalau Allah pemiliknya, kalau Allah yang mengambil almarhumah, kira-kira kita protes tidak? Tidak, Ibu Bapak. Maka belajarlah dari tukang parkir yang tidak pernah protes barang miliknya, karena dia yakin, dia tahu bahwa kendaraan-kendaraan yang mewah itu bukan miliknya. Belajarlah sabar dan ikhlas ketika kita ditimpa musibah. Sebab Ibu Bapak, kalau kita bisa belajar sabar dan ikhlas, pahalanya itu surga. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ikhlas ketika diuji oleh Allah, maka Allah tidak ridho ia masuk neraka kecuali dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah keluarga yang diuji bisa sabar dan ikhlas menghadapi ujian ini. Yang ketiga, ketika kita menghadapi musibah, tadi sabar kemudian ikhlas, yang ketiga adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ada raja, saya ambil contoh, mungkin sudah ada yang pernah mendengar kisah ini, tapi kisah ini penting buat kita semua. Ada seorang raja, ada dua raja, pada saat yang bersamaan diuji oleh Allah. Raja yang pertama adalah raja yang soleh, dicintai rakyatnya. Rajanya adil, bijaksana, sering membantu rakyatnya, dikasihi rakyatnya. Raja yang kedua adalah raja yang zalim, sering menindas, mengambil hak-hak rakyatnya, dan tentunya rakyatnya sangat benci kepadanya. Allah uji keduanya dengan penyakit yang sama. Maka tabib istana mengatakan obatnya adalah ikan. Ikan itu nanti diperoleh, ikan itu ada ketika musim, pada musimnya. Kalau di Gorontalo, ikan yang ditemukan pada musimnya adalah ikan nike. Kenapa tahu ikan nike? Karena hari-hari jadi pelanggan. Maka saat itulah raja yang zalim, suka berbuat semena-mena. Dia tidak mau tahu belum musim atau sudah musim, pokoknya utus pengawal cari di tengah lautan. Kalau tidak dapat akan dapat hukuman. Ini raja yang zalim. Pokoknya tidak mau tahu. Belum musim cari ikannya sampai dapat. Maka pengawal pasukan itu pun mencari ikan itu di tengah lautan, Ibu Bapak. Tapi walaupun belum musimnya, Allah dengan izin Allah tiba-tiba ikan itu muncul. Dengan izin Allah tiba-tiba ikan itu muncul. Maka dicarilah ikan itu, dapat dan dibawa ke istana. Dengan izin Allah juga, akhirnya raja yang zalim itu sembuh. Yang kedua, usaha raja yang soleh.
Kalau raja yang soleh ini sabar dan ikhlas ibu bapak, ditunggu sampai musimnya tiba. Tapi dengan izin Allah, saat musim ikan itu tiba, ikan itu tidak muncul ibu bapak. Dicari, ikan itu tidak muncul. Maka karena ikan itu tidak ada, maka takdir Allah, raja yang soleh meninggal dunia. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kira-kira kalau penilaian ibu bapak adil tidak? Kayaknya nggak adil ya. Raja yang soleh, raja yang dicintai rakyatnya, obatnya ikan itu ada pada musimnya, tetapi ketika dicari pada musimnya, izin Allah ikan itu tidak ada. Raja yang jahat, dia usaha cari ikan, bukan DP musim, tapi ikan itu Allah adakan. Kira-kira adil tidak? Kayaknya tidak adil. Malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa jadi begini? Raja yang soleh, dicintai rakyatnya, amal ibadahnya bagus. Kenapa engkau takdirkan pada saat itu ikan itu tidak engkau munculkan ya Allah? Hingga raja itu meninggal dunia. Apa kata Allah? Wahai malaikat, apa yang ku ketahui sesungguhnya tidak engkau ketahui. Ketahuilah wahai malaikat, hambamu yang soleh, raja yang soleh, raja yang taat itu, dia pernah berbuat satu kesalahan saja. Dia pernah berbuat satu kesalahan. Seluruhnya dalam hidupnya baik-baik. Cuma satu dia pernah berbuat salah. Aku ingin wahai malaikat membersihkan dosa-dosa satu kesalahan. Maka kelak di akhirat ia akan dipanggil oleh Allah dan dia akan kupanggil tanpa dosa apapun. Sedangkan raja yang zolim ini sejatinya adalah dia selama hidupnya dia berbuat jahat, dia berbuat aniaya, dia berbuat zalim, tapi dia pernah berbuat satu kebaikan, dan saya ingin balas satu kebaikan itu di dunia, tapi di akhirat dia tidak bawa lagi kebaikan, yang dia bawa adalah dosa-dosa. Apa kata malaikat? Subhanallah, Maha suci Allah, Allah Maha adil. Maka ibu bapak berbaik sangkalah kepada Allah. Orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah. Boleh jadi Allah mengambilnya agar ketika ia hidup di dunia, mungkin pernah melakukan hilaf, mungkin pernah melakukan kesalahan, mungkin Allah bersihkan dia dengan sakit, diuji dengan sakit. Kemudian ketika menghadap Allah, dia akan bersih. Kenapa bersih? Karena tidak membawa dosa apa-apa. Maka ibu bapak, agar kita benar-benar bisa tetap meneguhkan keimanan kita dan ketakwaan kita ketika memperoleh ujian, maka tiga hal: yang pertama kita bisa sabar, yang kedua kita bisa ikhlas, dan yang ketiga adalah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini untuk kita. Ada bekal-bekal untuk kita ketika kita menghadap Allah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat ibu bapak. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita sekarang memasuki bulan Rajab. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu seperti kita menanam. Jadi kalau punya kebun atau punya taman di rumah, sekarang ini taman ini bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga menyukai taman. Jadi kalau di tempat bunga biasanya diisi ibu-ibu, sekarang di tempat penjual bunga itu kadang-kadang bapak-bapak juga ada yang cari bunga. Kenapa? Karena ikut ibu-ibu. Maka saat itu ibu bapak, kita seperti menanam. Maka bulan Sa'ban adalah bulan perawatan. Maka bulan Ramadan adalah panen amal. Maka ibu bapak, di bulan Rajab itu, kalau ada dosa-dosa kita, tentunya kita banyak dosa-dosa, maka perbanyaklah membaca istighfar.
Istighfaru rabbakum innahu kana ghafara. Banyak memohon ampun kepada Allah, kita bersihkan dosa-dosa. Bagi ibu bapak yang punya hutang puasa, segera dilunasi. Ini manfaatkan bulan Rajab. Maka jangan tinggalkan sholat, karena sholat ini adalah amal pertama yang akan dihisap oleh Allah. Kalau amal sholat ini aman, insya Allah amalan-amalan lainnya aman. Yang kedua, jalin ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Hubungan baik kita sesama muslim tentunya dengan silaturahim. Perbanyak silaturahim seperti tempat kita hadir ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menjadi saksi buat teman-teman kita. Nabi mengatakan, antum suhadallah fil ardi. Kalian semua, kita semua akan jadi saksi-saksi Allah. Bagaimana bulan? Kalau kita sering hadir di tempat-tempat majelis taklim, kita sering bergemu, bermusyawarah, kita sering ketemu, kita sering silaturahim, tentunya kita bisa menjadi saksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perbaiki hubungan atau apa-apa yang hal-hal yang kecil kita bisa lakukan. Kalau kita tidak punya uang untuk menyumbang, untuk membantu saudara-saudara kita, paling tidak kita punya tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, paling tidak kita punya pikiran, usul saran yang bisa membantu siapapun. Tentunya kita bisa berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim, atau hubungan baik kita sesama saudara kita non-muslim. Hubungan baik sesama saudara tetangga ini penting buat kita ibu bapak. Kenapa? Mereka lah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kesimpulannya ibu bapak bahwa semua makhluk Allah yang bernapas pasti akan mati. Maka siapkanlah bekal-bekal terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi hari ini kita dihibur di tempat ini, kita hadir mentakjiai, suatu saat tenda, kursi akan pindah di rumah kita masing-masing. Semoga kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang senantiasa kelak ketika dipanggil oleh Allah kita bisa melafazkan kalimat La ilaha illallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita berdoa untuk almarhumah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, sekiranya almarhumah, orang tua kami, tante kami, ibu kami pernah berbuat khilaf, pernah berbuat kesalahan, ampunilah segala kekhilafan dan kesalahannya ya Allah. Sekiranya almarhumah pernah berbuat kebaikan, lipat gandakanlah seluruh kebaikan-kebaikannya ya Allah. Jauhkanlah almarhumah dari siksa kuburmu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi'i wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.